belajar fikih dan tasawuf. Saudara-saudariku, kali ini saya akan menyampaikan satu pesan daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah satu guru besar kita, salah satu mujtahid kita, itu yang pemilik daripada mazhab Imam Maliki atau sekaligus daripada pengarang kitab Al-Muwatta. Beliau masyhur, terkenal di Jazirah Arab pada zamannya, kemudian juga sebagai imam, sebagai ulama besar, sebagai ulama terkemuka, bahkan sebagai mufti di negeri Arab pada saat itu. Beliau mengutip sebuah ucapan di dalam muqaddimah kitab beliau Al-Muwatta. Kata beliau, man tafaqqaha bighairi tasawufin tafassaqa wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin tazandaqa. Ucapan beliau ini sungguh luar biasa, memiliki arti, makna dan tujuan yang luar biasa bagi kita sebagai murid-muridnya. Di antara pelajaran yang sangat besar bagi kita, pertama, anjuran kita menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu muamalah kita, ilmu ibadah kita yang setiap hari kita laksanakan, hubungan kita dengan Allah dalam bentuk perkara istinja, sholat, puasa, zakat, dan haji, ataupun hukum-hukum yang lain. Tapi ingat, di balik kita mempelajari ilmu fikih, jangan pernah tinggalkan ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu yang mempelajari ketuhanan, ilmu yang mempelajari kebatinan dalam diri kita untuk lebih mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belajar fikih, kata beliau, tidak dibarengin belajar ilmu tasawuf, tafassaqa. Orang itu dikategorikan menjadi orang yang fasik, masuk dalam golongan dosa besar. Sebaliknya, wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin, orang yang belajar fikih, orang yang belajar tasawuf, orang yang belajar tasawuf namun tidak belajar fikih, tazandaqa, orang tersebut dikategorikan menjadi kafir zindiq. Artinya begitu penting nilai ketuhanan dalam diri kita, spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tasawuf. Tasawuf artinya membersihkan diri kita dalam hati, dalam pandangan, dalam pendengaran maupun dalam pikiran. Karena orang yang bertasawuf itu adalah orang yang benar-benar mensucikan dirinya dari perkara-perkara dosa, baik yang besar maupun dosa kecil. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih penyakit hati dalam diri kita senantiasa ada kalimat takabur, ujub, sum'ah dan riya. Ini bagian dari penyakit hati. Maka tantangan bagi orang yang belajar tasawuf, inilah ujiannya. Maka orang yang mampu menjaga dari perkara tersebut, itulah orang yang bertasawuf. Allahu a'lam bissawab. Inilah pesan daripada pesan singkat pelajaran kalimat yang kita kutip dari ucapan Imam Malik. Sekali lagi, wa man tafaqqaha bighairi tasawufin tafassaqa wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin tazandaqa. Orang yang belajar fikih namun tidak dibarengin dengan belajar tasawuf, maka orang tersebut fasik. Dan sebaliknya, orang yang belajar tasawuf tidak dibarengin dengan ilmu fikih, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori tazandaqa, yaitu zindik. Na'udzubillah wal'iyazubillah. Mari untuk mengejar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Antara ilmu fikih, antara ilmu tasawuf tidak bisa dipisahkan, karena dua ilmu ini adalah menentukan keselamatan kita di dunia dan menentukan keselamatan kita di akhirat. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.